Ya, bismillah. Kita lanjutin ya. Ini kalau yang tadi, variasi soal yang tadi itu diketahui fx-nya ada, diketahui x pangkat 3 dan seterusnya gitu. Nah, cuma soal yang sangat umum ini, soal yang kalau masih ada ujian nasional, soal ini pasti ada gitu di matematika. Karena ini udah soal yang standar banget ya, sampai kita kerja sambil merem aja bisa gitu ya. Kalau sebuah fx ya, suatu suku banyak fx dibagi x plus 3 sisanya 4. Kalau fx dibagi 2x min 1 sisanya min 10. Tentukan sisa pembagian jika fx dibagi oleh ini 2x kuadrat tambah 5x min 3. Dan uniknya kalau soal suku banyak itu ini ya, kalau difaktor pasti hasilnya ini sama ini. Jadi kita nggak usah mikirin faktornya lagi ya. Nah, kadang kalau kita baca soal suku banyak itu memang soalnya cukup panjang ya, karena seringkali kita jadi nggak fokus ini apa yang ditanya. Tapi kalau dari pengalaman, langkah pertama yang harus kita tulis biar kita fokus itu bentuk dasarnya tadi. Maka fx sama dengan pembagi ya, 2x kuadrat tambah 5x min 3 dikali hx-nya kita nggak tahu, ditambah sisanya. Ini dulu yang kita tulis agar langkah kita terarah. Nah, ini kalau difaktor pasti ini sama ini. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi, soalnya butuh itu kan. Fx sama dengan ya 2x min 1 kali x plus 3 kali hx ditambah px ditambah q. Gitu ya. Sehingga kita butuh apa nih? Yang ini. Kalau 2x min 1 berarti x-nya berapa? Ya. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan setengah tuh. Gampang kan? Berarti kita butuh f setengah sama butuh berapa nih? Kalau plus 3 jadi x f min 3. Itu kan ya? Ya. Kalau setengah berarti ini jadi 0 kan? 0 udah nggak usah ditulis. Langsung ujungnya aja. P kali setengah. Setengah P ditambah Q sama dengan berapa? Nah, kan kita butuh nilai fungsi kan. Kalau tadi kan kita hitung tuh. Kalau setengah pangkat dan seterusnya. Kalau nggak ada, kan tadi di teorema sisa bilang apa? Yang namanya sisa itu sama dengan nilai fungsi FH. Nah, di sini ada kata-kata nih. Kalau fx dibagi x plus 3 sisa 4, ini berarti sama juga ditulisnya f min 3 sama dengan 4. Fx dibagi 2x min 1 sisa min 10. Ini sama juga artinya f setengah sama dengan min 10 tuh. Lebih cepat lagi. Ya. Ini f setengah berapa nilainya? Min 10. Oh, taruh di sini min 10. F min 3, oh, berarti ini jadi 0 kan? Min 3 tambah 3 kan 0. Ini jadi 0. Tinggal belakangnya. Min 3P ditambah Q sama dengan berapa nilai F min 3? Oh, F min 3 sama dengan 4 sini. Tinggal dikurang. Q-nya habis, setengah dikurang min 3 berapa? Jadi 3 setengah kan ya? 3 setengah itu berapa? 7 per 2 ya. 7 per 2P sama dengan min 10 dikurang 4 min 14 gitu ya. Dicoret 2 berarti hasilnya min 4 ya, mana nggak kelihatan. Kalau dapat P nya 4 ya ini aja lebih gampang ya. Min 3P tambah Q sama dengan 4. P nya kan min 4. Min 4 kali min 3 kan 12 ya. 12 tambah Q sama dengan 4. Berarti Q nya min 8. Sehingga sisanya saat fx dibagi sama 2x kuadrat min plus 5x min 3, sisanya px plus q min 4x min 8 gitu ya. Sama kan? Ini udah soal standar banget dah. Ini pasti ada di ujian-ujian kalau yang terkait sama suku banyak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada. 11 MIPA 3 mah keren-keren semua. Kalau ada pertanyaan ya nanya aja dulu sama Royhan ya. Kalau Royhan mentok ya apalagi saya gitu. Ya gitu. Insya Allah semuanya saya yakin kalau mempelajari
pelajari, apalagi di internet kan banyak kan, bisa banyak cara gitu. Sekali lagi kalau ditanya hasilnya gimana, kan ada aja yang iseng kan, ini nanya hasilnya gimana, oh tinggal bagi kurung aja pak, boleh coba aja ya. Setiap orang pasti punya cara. Kenapa saya nggak membahas hasil baginya, kan tadi lagi ngomongin teorema sisa, yang ngomongin sisanya aja, hasilnya biar Allah yang menentukan. Gitu ya. Iya, baik. Contoh soal terakhir ya. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, kadang soal di suku banyak itu karena terlalu mudah ya, ini suka dipanjang-panjangin biar lebih seru gitu ya. Jika suku banyak fx dibagi oleh x kuadrat min 2x, maka sisa pembagiannya 4x min 2. Lihat, seperti teori tadi, kalau pembaginya pangkat 2, sisanya pangkat 1. Nah, jika si fx ini dibagi oleh x kuadrat plus 2x, sisa pembagiannya 3x plus 4. Tentukan sisa pembagian jika suku banyaknya dibagi oleh x kuadrat min 4. Ya, di mana dulu yang ditulis nih, gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya ingatkan, biar kita nggak keder, kita tulis dulu apa soal yang ditanya. Oh, pembagi yang ditanya di soal itu ini, x kuadrat min 4. Sehingga si fx, kalau mau kita tulis pembagi x kuadrat min 4 dikali hx ditambah sisanya px ditambah q. Nah, tujuan kita adalah mencari p sama q-nya. Gitu ya. Ini kalau kita faktor x min 2 kali x plus 2 kali hx ditambah px tambah q gitu. Sehingga kita butuh nilai berapa aja. Biar jadi 0 butuh 2, yang ini butuh min 2 gitu ya. Berarti kita butuh f2 sama butuh f min 2 gitu. Kalau f2 berarti ini 0 kan. Ini jadi 0 tinggal belakangnya. 2p tambah q sama dengan, kalau min 2, min 2p tambah q sama dengan. Nah, sekarang kita dapat dari mana nilai f2 nya? Tadi di soal katanya ini kan pembagiannya x kuadrat min 2x, sisa pembagian 4x min 2. Tadi di teorema sisa yang namanya nilai fungsi itu sama juga sisa kan, sehingga kita butuh dapat 2 dari mana nih, gitu ya. Ini kalau kita faktor x kali x min 2 gitu ya, sisanya 4x min 2. Sehingga kalau x nya 2 ya, untuk x sama dengan 2, berarti yang ini masukin ke sini kan, karena sisanya 4 kali 2 berapa? 8 dikurang 2 hasilnya 6. Nah, di sini nilainya 6. Kemudian kita butuh f min 2 dari mana? Biar jadi 0. Dari sini. X kuadrat ditambah 2x, ini sisanya kan 3x tambah 4. Kalau kita faktor x kali x plus 2, dapatnya sisanya 3x tambah 4. Nah, kalau x-nya min 2, sini ya, biar jadi 0 kan. Kalau x-nya min 2, berarti masukin ke sini. 3 kali min 2 kan min 6. Min 6 tambah 4 hasilnya min 2. Pak, kalau yang terbalik gimana? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena kan tadi kalau x min 2 adanya di mana? Di sini dong, x min 2. Kalau yang x plus 2 dapatnya ya dari sini. Jadi tidak boleh terbalik. Kalau terbalik hasilnya akan kurang tepat. Gitu ya. Kalau diperhatikan, jadi temennya yang mana? Ini faktor x min 2 dapatnya dari sini, berarti x-nya 2 masukin ke sini. Gitu ya. Ini. Yang kedua nih, x plus 2, faktornya dari dia kan, x plus 2. Dapatnya nilainya x-nya min 2, maka dimasukinnya min 2. Gitu ya. Kalau nanti dicermati lagi. Tinggal dikurang. Ya, yang ini udah nggak usah kita pikirin ya, kata-kata itu biarin aja. Habis, nggak kena. 2p dikurang min 2p jadi 4 kan. 4p, 6 dikurang min 2, 8. Berarti p-nya sama dengan 2. Setelah dapat p-nya, masukin q-nya. Sini ya. P-nya kan 2, berarti ini 4. Berarti q sama dengan 6 dikurang
berarti Q-nya 2. Sehingga sisanya yang mau kita cari PX plus Q berarti 2X ditambah 2. Ya, itu mungkin variasi soal terakhir dari saya. Nanti kalian bisa googling sendiri tentang teorema sisa ini. Insya Allah di dunia internet itu banyak sekali. Ya, mohon maaf suaranya agak serak ini karena kemarin saya pulang kampung dulu, jadi baru sempat bikin videonya malam Selasa. Mudah-mudahan masih sempat diupload ya. Ini latihan soalnya juga perlu dibuat. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah jadikan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tadarus, jangan lupa baca Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran, dan perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak, dan perbanyaklah wakaf. Ya, karena dengan wakaf harta kita bisa dibawa mati. Bukan masalah besarnya, wakaf 5.000, 10.000, yang penting adalah hatinya, ya, ikhlasnya. Karena tidak dikatakan kita beriman kepada Allah sampai kita menginfakkan sesuatu yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar dan bisa mempertemukan kita di surganya nanti. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.